Baiklah, perkenalkan saya Liliana Agnesia dari Program Studi Sastra Indonesia dengan NIM A1J 223060. Universitas Jambi akan melakukan presentasi mengenai proposal penelitian dengan judul Perwatakan Tokoh dalam Naskah Drama RT0 RW0 karya Iwan Simatupang, Kajian Psikologi Sastra, Teori Sigmund Freud. Yang pertama adalah latar belakang. Yang pertama itu, penelitian sastra tidak hanya terbatas pada pengumpulan data, tetapi juga menuntut pemahaman mendalam terhadap teori dan praktik sastra. Jadi, penelitian sastra sangat penting dilakukan, apalagi di dalam program studi sastra Indonesia, untuk melakukan penelitian dalam bidang sastra, baik dalam proses seperti novel, naskah drama, dan puisi, juga yang lainnya. Di sini naskah drama RT0 RW0 karya Iwan Simatupang menarik untuk diteliti. Drama ini secara tajam merefleksikan realitas kehidupan masyarakat kelas bawah, khususnya kaum tunawisma dan pekerja seks yang sering terpinggirkan secara sosial dan ekonomi. Jadi dalam isi cerita naskah drama RT0 RW0 ini sangat tajam dan merefleksikan realitas kehidupan masyarakat di kelas bawah. Naskah ini menyampaikan kritik sosial terhadap ketidakadilan dan ketidakpedulian pemerintah serta masyarakat terhadap kelompok marginal. Naskah drama ini sangat menarik untuk diteliti karena mengandung berbagai aspek penting yang relevan secara sosial, sastra, dan pendidikan. Oleh karena itu, peneliti sangat tertarik untuk melakukan analisis bentuk kepribadian terhadap perwataan tokoh atau psikologi tokoh-tokoh dalam naskah drama tersebut dengan teori Sigmund Freud. Dalam naskah drama ini memiliki alur yang menarik juga dan dapat dinikmati ketika dibaca saat waktu luang. Oleh karena itu, peneliti mengambil kajian topik ini. Dari paparan latar belakang dapat kami rumuskan masalah menjadi yaitu bagaimana psikologi atau kepribadian tokoh berdasarkan aspek teori ID, ego, dan superego Sigmund Freud pada perwatakan tokoh dalam naskah drama RT0 RW0 karya Iwan Simatupang. Dalam tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kepribadian tokoh melalui pendekatan psikologi sastra, teori Sigmund Freud, dengan aspek ID, ego, dan superego dalam naskah drama RT0 RW0 karya Iwan Simatupang. Manfaat penelitian dari proposal ini ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang manfaat teoritis terdapat diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran untuk kepentingan penerapan psikologi sastra dalam berbagai penelitian untuk mengulik bagaimana kepribadian tokoh dalam sebuah karya sastra melalui pendekatan psikologi sastra. Untuk manfaat praktis, penelitian ini juga diharapkan dapat berguna sebagai tinjauan agar pisau analisis yang digunakan untuk mengkaji kepribadian tokoh dalam karya sastra semakin luas oleh masyarakat atau penelitian. Di dalam daftar isi kajian pustaka itu ada teori naskah drama, psikologi sastra, psikoanalisis, dan penelitian yang relevan. Yang pertama ada psikologi sastra. Psikologi kepribadian adalah psikologi yang mempelajari kepribadian manusia dengan objek penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku manusia. Freud membahas pembagian psikisme manusia, yaitu ID, ego, antara alam ID tadi terletak di bagian tak sadar, ego terletak di antara alam sadar dan tak sadar, sedangkan superego terletak di sebagian di bagian sadar dan sebagian lagi di bagian tak sadar. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai
ID ego dan super ego. Yang pertama adalah ID. Ini merupakan energi psikis dan naluri yang menekan manusia agar memenuhi kebutuhan dasar seperti misalnya kebutuhan makan, seks, menolak rasa sakit atau tidak nyaman. Menurut Ruth, ID berada dalam alam bawah sadar, tidak ada kontak dengan realitas. Cara kerja ID juga berhubungan dengan prinsip kesenangan, yakni selalu mencari kenikmatan dan selalu menghindari ketidaknyamanan. Untuk ego itu seperti seorang anak yang ingin memenuhi tuntutan dan keinginan yang kuat dari suatu realitas, akan membentuk struktur kepribadian yang baru, yaitu ego. Ego terperangkap di antara dua kekuatan yang bertentangan dan dijaga serta patuh pada prinsip realitas dengan mencoba memenuhi kesenangan individu yang dibatasi oleh realitas. Sedangkan superego, struktur yang ketiga ini ialah superego yang mengacu pada moralitas dalam kepribadian. Superego sama halnya dengan hati nurani yang mengenali nilai baik dan buruk, conscience, sebagaimana ID superego tidak mempertimbangkan realitas karena tidak bergumul dengan hal-hal realistik, kecuali ketika impuls seksual dan agresivitas ID dapat terpuaskan dalam pertimbangan moral. Untuk selanjutnya itu ada psikoanalisis. Psikoanalisis yang ditemukan oleh Freud ini sekitar tahun 1890-an, yaitu yang pertama adalah alam bawah sadar. Freud menyatakan bahwa pikiran manusia lebih dipengaruhi oleh alam bawah sadar, unconscious mind, ketimbang alam sadar, conscious mind. Ia melukiskan bahwa pikiran manusia seperti gunung es yang sebagian besar berada di dalam. Maksudnya di alam bawah sadar, dia mengatakan kehidupan seseorang dipenuhi oleh berbagai tekanan dan konflik. Untuk meredakan tekanan dan konflik tersebut, manusia dapat menyimpannya di alam bawah sadar. Kemudian ada teori mimpi. Gagasan Freud yang banyak dianut oleh beberapa pemerhati psikologi sastra adalah teori mimpi dan fantasi. Mimpi yang kerap dipandang sebagai kembang tidur dalam konsep Freud dianggap lain. Mimpi memiliki peranan khusus dalam studi psikologi sastra. Inti pengamatan Freud terhadap sastra adalah bahwa sastra lahir dari mimpi dan fantasi. Menurut Freud, kreasi seni merupakan alternatif sebagai sublimasi dan kompensasi kehidupan sehari-hari yang tak terpenuhi. Freud menghubungkan karya sastra dengan mimpi. Sastra dan mimpi dianggap memberikan kepuasan secara tak langsung. Mimpi seperti tulisan merupakan sistem tanda yang menunjukkan pada sesuatu yang berbeda, yaitu melalui tanda-tanda itu sendiri. Kebesaran penulis dan hasil karyanya pada dasarnya terletak pada kualitas kesadaran tersebut. Oleh karenanya, pemahaman terhadap eksistensinya harus dilakukan melalui interpretasi. Perbedaan antara karya sastra dan mimpi adalah karya sastra terdiri atas bahasa yang bersifat linear, sedangkan mimpi terdiri atas tanda-tanda figuratif yang tumpang tindih dan campur aduk. Mimpi dalam sastra adalah angan-angan halus. Kemudian, beberapa penelitian relevan yang dapat dilakukan dalam penelitian ini. Yang pertama itu adalah topik penelitian yang dilakukan oleh Nur Aini dan Naomi Andriani dengan topik kepribadian tokoh dalam kumpulan naskah drama Perjuangan Laskar 17 karya Ari Sulisto. Artikel ini mengangkat topik analisis kepribadian tokoh dalam naskah drama Laskar 17 karya Ari Sulistyo dengan menggunakan teori psikologi kepribadian Sigmund Freud. Pendekatan ini relevan karena teori Freud yang membagi kepribadian menjadi 3 unsur utama, yaitu ID, ego, dan superego, sangat berguna untuk memahami motivasi dan konflik internal tokoh dalam karya sastra.
Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan teknik hermeneutik untuk menyimpulkan dan menganalisis naskah drama tersebut. Yang kedua ada analisis tokoh dalam naskah drama All About Janet karya Dustin Baucott dengan teori psikoanalisis Sigmund Freud yang ditulis oleh Devi Marhajab Tristia dan Heri Dwi Santoso. Artikel ini membahas analisis psikologis tokoh utama Janet dalam naskah drama All About Janet karya Dustin Baucott menggunakan teori psikoanalisis Sigmund Freud. Nah, fokus utama dalam penelitian ini adalah pengurahan tiga aspek kepribadian Freud, yaitu ID, ego, dan superego yang tadi, yang tercermin dalam perilaku dan keputusan Janet, khususnya terkait tindakannya membunuh suaminya, Desdemona dengan epidesis heroik. Cerita tersebut mengisahkan Janet yang merasa tertekan dan lelah merawat suaminya yang sakit. Dalam kondisi stres tersebut, ia terdorong oleh naluri bawah sadar, yaitu ID, untuk mencari kebebasan dan mengurangi beban hidupnya. Namun, keputusan membunuh suaminya juga melibatkan pertimbangan rasional, yaitu ego, yang menimbang realitas dan konsekuensi sosial serta hukum. Di sisi lain, konflik moral dan norma sosial, yaitu superego, tetap membebani Janet, menciptakan ketegangan internal yang kuat. Kemudian ada penelitian yang ketiga yang relevan, yaitu topik kepribadian anak dalam novel Sesuk karya Teruye, analisis psikologi sastra Sigmund Freud, yang ditulis oleh Evi Camalah dan Reni Nuryanti. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik simak, catat, dan analisis deskriptif dengan tujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang kepribadian tokoh gadis berdasarkan data teks novel yang dianalisis secara sistematis. Artikel ini berfokus pada analisis kepribadian tokoh utama gadis dalam novel Soap dengan menggunakan pendekatan psikologi sastra berdasarkan teori Sigmund Freud. Teori yang digunakan membagi kepribadian menjadi tiga aspek utama seperti yang tadi, yaitu ID, ego, dan superego. Penelitian ini menitik beratkan pada bagaimana ketiga aspek tersebut muncul dan tercermin dalam ucapan, tindakan, dan pemikiran tokoh si gadis. Tokoh gadis digambarkan sebagai anak yang mandiri, sabar, dan mampu mengendalikan emosinya sesuai dengan norma sosial dan nilai keluarga. Sikap dan perilakunya mencerminkan keseimbangan antara dorongan, naluriah, dan pengendalian sosial yang hebat. Berdasarkan penelitian ketiga itu, perbandingan yang dapat muncul yang dimunculkan dari penelitian ini ada pada objek kajian yang digunakan. Sebab dari beberapa penelitian penggunaan psikologi sastra, belum ada yang mengambil objek dalam naskah drama RT0 RW0 karya Iwan Simatupang ini sebagai perbedaan penggunaan teori yang dipakai pada naskah drama ini. Untuk itu, peneliti melakukan analisis teori psikologi sastra pada naskah drama tersebut untuk mengungkapkan kepribadian setiap watak tokoh-tokoh yang ada di dalam naskah tersebut. Kemudian, dalam proposal ada rangka berpikir, yaitu yang pertama prosa, kemudian ada naskah drama, kemudian menggunakan psikologi sastra Sigmund Freud, kemudian ada psikisme manusia, dan ada ID, ego, dan superego. Untuk metode penelitian, jenis penelitian di sini, penelitian ini merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif. Penggunaan metode deskriptif kualitatif pada penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan penggunaan teori psikologi sastra dalam penokohan watak naskah drama RT0 RW0 karya Iwan Simatupang.
Kemudian ada data dan sumber data, yaitu sumber data dalam penelitian ini dari naskah drama RT0 RW0, dan data primer atau data utama dalam penelitian ini yaitu dialog tokoh-tokoh perwatakan, sedangkan data sekunder pada penelitian ini adalah berbagai buku-buku, teori-teori, dan penelitian yang terdahulu. Teknik pengumpulan data, metode yang digunakan adalah metode simak dan yang dilanjutkan dengan teknik catat. Teknik ini digunakan untuk mencari data-data yang berhubungan dengan sikap dan kepribadian tokoh-tokoh dalam naskah drama tersebut. Sedangkan teknik catat merupakan teknik yang digunakan oleh peneliti untuk menuliskan berbagai hal yang penting dan relevan dalam penelitian ini dengan 3 unsur kepribadian, yaitu ID, ego, dan superego, yang ada di dalam naskah drama RT0 RW0 karya Iwan Simatupang sesuai dengan teori Sigmund Freud. Singkatnya, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah peneliti membaca dan menyimak naskah drama tersebut secara berulang, memastikan pokok permasalahan psikologi dari tokoh watak di dalamnya. Kemudian mendeskripsikan kepribadian tokoh-tokoh dalam naskah drama tersebut. Untuk teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif analitik. Metode deskriptif analitik yaitu karya sastra yang dianalisis dengan mengumpulkan data dalam cerita, kemudian diuraikan berdasarkan rumusan masalah yang dipahami oleh peneliti. Hal yang dilakukan dalam analisis data yang pertama adalah membaca dan memahami konteks cerita dalam naskah drama secara berulang. Kedua, menemukan data-data yang berkaitan dengan kepribadian tokoh sesuai dengan teori Sigmund Freud. Ketiga, menganalisis setiap data dan mendeskripsikan kepribadian tokoh sesuai unsur dari ID, ego, dan superego. Ketiga, mengklasifikasi hasil yang sudah didapatkan ke dalam tabel analisis. Keempat, membuat keterangan yang dari setiap kepribadian tokoh-tokoh watak yang ditemukan. Kelima, menyimpulkan hasil analisis dari pembahasan data yang sudah dideskripsikan. Kemudian untuk alur atau prosedur penelitian ini, yang pertama itu ada penentuan topik penelitian. Penelitian awal ini yang akan dikaji peneliti ini dari kepribadian watak tokoh dalam naskah drama RT0 RW0 karya Iwan Simatupang. Penentuan topik penelitian ini didasarkan pada peneliti karena tertarik dengan cerita naskah drama karya Iwan Simatupang. Naskah drama yang berjudul RT0 RW0 ini, alur yang ditampilkan dalam novel ini memang sedikit membingungkan pembaca karena pengarang menggunakan sedikit sentuhan filsafat yang menarik. Iwan Simatupang mengambil banyak sisi yang berbeda dari para tokoh yang digambarkan. Oleh karena itu, peneliti juga didasarkan dari teori yang menarik, yaitu psikologi sastra, untuk mengungkapkan bagaimana kepribadian watak tokoh dalam cerita tersebut. Yang kedua adalah pemilihan topik kajian. Menetapkan naskah drama RT0 RW0 karya Iwan Simatupang sebagai objek penelitian karena kompleksitas psikologis tokoh-tokohnya. Teori Sigmund Freud menarik sebagai kajian teori untuk penelitian tokoh dalam naskah drama Iwan Simatupang yang membuat pengimajinasian penulis yang seolah-olah sangat mengenal keadaan lingkungan orang-orang yang hidup di bawah jembatan pada saat itu. Psikologi sastra dari Sigmund Freud mampu mengungkapkan kepribadian seseorang melalui sikap secara langsung ataupun tulisan, sebagai karya sastra yang ditulis dari kenyataan atau imaji penulis. Untuk itu, teori ini sangat menarik sebagai kajian untuk mengungkapkan sebuah kepribadian dari sikap watak yang dimiliki seseorang. Kemudian ada studi literatur. Studi literatur dalam penelitian ini
yaitu mengumpulkan referensi teori dan studi pustaka psikoanalisis Sigmund Freud dari konsep ID, ego, dan superego sebagai landasan teori data konseptual penelitian. Mempelajari penelitian terdahulu tentang psikologi sastra dalam drama menjadi hal yang paling penting dalam langkah penulisan penelitian ini, seperti analisis kepribadian, watak tokoh dalam karya sastra, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penggunaan psikologi sastra teori Sigmund Freud. Studi pustaka ini bertujuan untuk memberikan dasar teoritis yang menjadi pedoman untuk bentuknya penulisan analisis data dalam penelitian ini. Kemudian ada pengumpulan dan reduksi data. Tahap ini membaca naskah drama RT0, RW0 berulang kali untuk mengidentifikasi dialog tokoh yang mencerminkan konflik psikologis, narasi pengarang tentang perilaku tokoh, adegan yang menunjukkan dinamika ID, ego, dan superego dalam isi naskah drama tersebut. Proses ini dilakukan secara cermat dan sistematis untuk memastikan bahwa seluruh penggunaan psikoanalisis Freud dapat terdokumentasi dengan baik. Kemudian, tahap reduksi data yang kurang relevan atau tidak mengandung unsur psikoanalisis Freud secara jelas akan dikeluarkan dari kumpulan data. Proses klasifikasi dalam reduksi ini bertujuan untuk memfokuskan analisis data yang signifikan dan mendukung tujuan penelitian. Kemudian ada analisis data. Dalam penelitian ini, data yang telah dianalisis dan dideskripsikan dengan pendekatan psikoanalisis Freud menitikberatkan pada aspek kepribadian ID, ego, dan superego. Aspek ID mencari tindakan tokoh yang dipengaruhi prinsip kesenangan, yaitu impulsif atau agresif. Aspek ego ini mengidentifikasi upaya tokoh menyeimbangkan keinginan dengan realitas. Pada aspek superego menelisik nilai moral atau etika yang mempengaruhi putusan tokoh. Analisis dinamika kepribadian dalam penelitian ini menjelaskan mekanisme pertahanan ego, yaitu represi dan proyeksi, yang digunakan tokoh serta menyebabkan konflik internal melalui antar sistem ID, ego, dan superego. Kemudian ada interpretasi data. Penelitian tahap ini peneliti melakukan interpretasi data dari analisis yang telah ditemukan dan membandingkan temuan data-data tersebut dengan konsep Freud dalam literatur primer. Kemudian mendiskusikan interpretasi data dengan pembimbing atau pakar sastra. Penyajian hasil ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kepribadian watak tokoh dalam naskah drama yang menjadi topik penelitian utama. Kemudian tahap terakhir adalah simpulan dan saran. Tahap ini menjadi langkah terakhir dalam penelitian untuk menyimpulkan seluruh penjelasan dan hasil analisis data yang telah diuraikan. Simpulan ini merangkum hasil data dari temuan aspek kepribadian Freud dalam naskah drama RT0, RW0. Selain itu, peneliti juga memberikan saran yang bersifat konstruktif bagi penelitian selanjutnya mengenai teori psikoanalisis Freud atau psikologi sastra. Dalam tahap ini, bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pembaca dalam merangkum hasil penelitian yang ditemukan serta saran untuk manfaat penelitian yang akan dilakukan oleh pihak lain sebagai kebutuhan penelitiannya. Sekian beberapa penjelasan yang saya berikan dari hasil penulisan proposal penelitian bab 1, bab 2, dan bab 3. Untuk lebih jelasnya dan lebih lengkapnya ada pada file, soft file ataupun yang sudah terfotokopikan. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.